Ahlan Ustaz, apa kabar Ustaz? Anda duduk di mana nih? Di sini Ustaz, Di silakan. sini kita. Masya silakan. Allah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Terus nungguin siapa tuh? Kenapa Ustaz? Nungguin siapa? Ada temannya Ustaz Syafiq, Ustaz Nuzul. belum datang. Masya Allah. Masya Allah, ini Ahlan dia. wa sahlan. Apa kabar Ustaz? Barakallahu fiik. Silakan Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul pada malam ini? Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul beserta keluarganya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua malam ini. Kita berterima kasih kepada Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul atas kehadirannya malam ini. Ini suatu kehormatan bagi kita semua untuk dapat menimba ilmu dari Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul hafizahullah taala. Dan mungkin Ustaz, ana izin ke Ustaz Syafiq dulu nih Ustaz. Iya. Diizinkan. Diizinkan Ustaz, siap. Sampai jam 9. Siap. Ustadz, insya Allah kita akan membahas muara hijrahku Ustadz. Dimana kita membutuhkan bagi kita semua nih, terutama anak pribadi di sini yang berbicara, itu membutuhkan kiat-kiat atau nasihat-nasihat Ustadz setelah kita mengaji, setelah kita menimba ilmu, apa saja sih supaya kita dapat bertahan atau survive ketika kita berhijrah ini Ustadz. Muara hijrahku. Masya Allah. Silakan Ustadz. Ana. Oh. Bukan Ustaz Nuzul. Iya. Masya Allah. Di naskah saya, San, tapi saya ridho. Kok bisa sih ke Ana dia? Masya Allah. Salah bawa acaranya ini. Enggak apa-apa. No Ustadz, ini gimmick Ustadz. Tapi Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Iya Ustadz, seperti yang tadi disampaikan. Ini nggak ada dalam skrip ya? Gak ada Ustadz. Insya Allah kita akan membahas muara hijrahku Ustadz, di mana kita, teman-teman, Ana juga pribadi membutuhkan nasihat-nasihat dan mungkin catatan agar hijrah kita ini dapat langgeng dan istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muara hijrahku. Silakan Ustaz. Mohon Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, teman-teman dan para senior yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan pada malam hari ini sebuah kehormatan bagi kita semua, kita kedatangan guru kita, guru yang berbicara dan yang mendengarkan pada malam hari ini, Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Syafiq Reza Basalamah hafidhahullahu ta'ala. Dan sebenarnya konsep yang dibuat panitia pada malam hari ini menyalahi kaidah fikih. Karena dalam kaidah fikih itu air dan debu itu nggak bisa disatukan. Debu itu baru dipakai kalau nggak ada air untuk tayamum. Nah pada malam hari ini panitia berusaha menyatukan antara air dan debu. Masya Allah. Jadi agak berat. Jadi Ana pulang aja Ustaz. Kalau nggak bisa disatukan, Ana pulang udah. Masya Allah. Iya. Luar biasa ketawaduan beliau. Ini pelajaran dan antum harus catat semua. Dan ini nggak ada di bangku kuliah. Ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang hijrah, dan hijrah sebuah kata yang sangat viral ya pada hari-hari ini. Dan ini sebuah kegembiraan bagi kita semua, kebahagiaan bagi orang-orang beriman ketika kata ini bisa jadi hashtag di sosmed, bisa dengan bangganya dielukan, bisa dengan prestisnya bersanding dengan kata-kata yang lain, baik di dunia real maupun di dunia maya.
Tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia darinya yang harus kita syukuri dan kita syukuri. Karena di antara kebahagiaan orang-orang beriman adalah ketika melihat saudaranya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat teman-temannya kembali kepada Allah Jalla wa ala. Namun teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ini kata yang sangat prestisius. Kata yang sangat prestisius. Bagaimana tidak prestis? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini. Ketika dia keluar dari pekerjaannya, ketika dia tinggalkan hobinya yang mungkin haram itu, ketika dia mengatakan kata tidak untuk uang haram, ketika dia putuskan hubungan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan muragaman katsira. Dia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak. Banyak, katsira, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, katsira. Wasa'ah, dan seluruh kelapangan. Kelapangan dalam masalah rizki, kelapangan dalam masalah iman, kelapangan untuk beribadah kepada Allah, kelapangan untuk sujud, kelapangan dalam berukhuwah Islamiyah, kelapangan dalam membangun rumah tangga, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Ini qala Allah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ini layak untuk diperjuangkan. Kata ini itu layak untuk menjadi hashtag, untuk jadi viral di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena kata ini memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan ketenangan, jaminan kelapangan. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Sesungguhnya aku berhijrah ke Rabbku. Saat kita berhijrah, kita bukan berhijrah ke orang kaya. Kita bukan berhijrah ke orang-orang terkenal. Kita berhijrah kepada pencipta alam semesta ini. Kita berhijrah kepada yang punya Jakarta, yang punya Asia, yang punya dunia. Al-Aziz, yang maha perkasa, nggak ada yang bisa ngalahin zat yang kita berhijrah kepada dirinya. Dan di waktu yang sama Al-Hakim, yang maha bijak. Mungkin ada kerikil dalam saat kita hijrah, tapi itu ada hikmah. Mungkin kita nggak langsung kaya, kita harus jatuh dulu, mulai start dari nol. Tapi yang mentakdirkan episode itu dalam kehidupan kita, Al-Hakim, pasti ada hikmah. Makanya orang-orang beriman selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa esensi dari hijrah? Apa makna dari hijrah itu sendiri? Karena banyak orang yang mengatakan hijrah, tapi dia nggak tahu apa itu hijrah. Banyak orang yang mengklaim dan merasa sudah berhijrah, namun ketika kita menggunakan kacamata syar'i, kacamata Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, ternyata dia belum berhijrah. Hijrah dijelaskan oleh para ulama secara etimologi berarti atarku, meninggalkan. Al-bu'du, jauh, secara bahasa. Adapun secara istilah, hijrah dijelaskan oleh banyak para ulama. Seperti Al-Iz bin Abdissalam, dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah, bahwa hijrah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan. Itu hijrah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, antahjura ma kariha rabbuk. Engkau meninggalkan, karena hijrah artinya meninggalkan tadi.
Engkau meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Rabbmu. Yang dibenci oleh Rabbmu. Itulah hijrah secara terminologi. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah bil jasad, kata Ibnul Qayyim. Hijrah dengan fisik. Dan yang sampel yang paling gamblang di buku-buku sejarah, di buku-buku fikih adalah berhijrah dari sebuah tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa menampilkan agama kita ke tempat atau lingkungan di mana kita bisa menampilkan agama kita. Sebagian ulama fikih mengatakan berhijrah dari negara non-muslim ke negara muslim. Tapi walau ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan definisi yang pertama. Itu hijrah dengan fisik. Yang kedua, dan ini yang lebih penting kata Ibnul Qayyim. Ini inti dari hijrah. Al-hijratu bil qalbi. Hijrah dengan hati kita. Bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Hijrah pada saat kita bertawakal. Hijrah pada saat kita berharap. Awalnya kita berharap pada perusahaan kita, pada mertua kita yang kaya, pada perusahaan orang tua kita. Setelah kita berhijrah kepada Al-Ghani. Ya, kita bertawakal dan berharap kepada Al-Ghani yang maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dengan hati. Dulu mungkin kita takut sama manusia. Habis setelah berhijrah, kita hanya takut yang mengekspos kehinaan kita, ketundukan kita. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dengan hati. Dan ini penting. Kenapa demikian? Karena banyak teman-teman, dan ini sangat kita apresiasi. Kita udah senang. Sampai di tahap ini saja, kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja, banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan kostum. Hijrah dengan janggut. Hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Makanya kalau kita, khususnya bagi para akhwat ya, teman-teman sister side di belakang, kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya, kira-kira mereka cerita tentang apa? Hijab, 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 hijab. Itu bagus, itu positif. Tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Seseorang enggak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan Anda nggak bakal bisa istiqomah, Anda nggak akan bisa survive, Anda nggak akan bisa bertahan. Karena hijrah tuh nggak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklar, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, berasumsi mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif. Tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengklaim kami telah beriman. Langsung dijawab oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zohir saja, ya penampilan,
Yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zahir itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Apa yang mau sekali lagi nggak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik, Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang libas, tentang pakaian, tentang hijab, dalam surat Al-A'raf ayat 26, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian. Betul, hijab, pakaian itu menutup aurat. Warisha, dan sekaligus sebagai perhiasan yang mubah untuk kalian. Tapi apa kelanjutan ayat tersebut? Walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan bukan merek takwa, pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh berarti yang penting hati dong Pak Ustadz. Bro lo sholat yuk, nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo, hadirin yang dirahmati oleh Allah, keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza soluhat, jika daging itu baik, maka baliklah seluruh jasad, kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang nggak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax dan seterusnya. Ala wahyal qalbu. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Dia akan berhijab, dia akan berpenampilan syar'i dan nggak berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Munafiqat juga punya penampilan yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci itu. Dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah, dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubbu wal bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khomer itu karena dia benci sama khomer. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya nggak bener nih, gue nggak mau. Gue nggak mau, gue kenalin deh. Gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci. Itu Van. Yes, Ustaz, mohon maaf kebanyakan Van ya. Udah selesai kayaknya. Udah selesai kajian. Udah selesai kajian. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Tadi ada yang menarik Ustaz. Kita harus paham tentang apa yang Allah cintai,
dan apa yang Allah benci Ustadz. Lalu bagaimana sih kita Ustadz untuk mendeteksi kedua hal itu atau mengetahui caranya untuk mengetahui apa yang Allah senangi dan apa yang Allah benci Ustadz Nuzul? Van, lihat ke kanan, Van. Jangan ke kiri terus. Udah selesai kan. Oke. Di skrip itu Ustadz Syafiq. Masya Allah. Masya Allah. Jadi begini Ustadz Syafiq. Tadi Ustadz Nuzul Hafizahullah Ta'ala telah menerangkan dan Masya Allah beliau menerangkan bahwa kita harus mengetahui ketika orang berhijrah harus mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ustadz Syafiq bagaimana sih bisa jelaskan nggak kita tahu apa yang Allah senangi dan apa yang Allah tidak senangi agar kita bisa lebih firm ya dalam hijrah kita. Fadhol Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair. Oh, ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama ana berbahagia sekali bisa duduk di sini bersama Ustadz Nuzul dan bersama antum semua. Sebuah kehormatan di Masjid Al-Azhar. Masjid yang memiliki cerita panjang masjid ini. Dan hari ini diisi oleh pemuda-pemuda yang telah berhijrah. Kalau tadi Ustadz Nuzul sudah menjelaskan secara gamblang tentang esensi hijrah. Ana ditanya satu pertanyaan, bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu nggak mau belajar. Dia nggak mau membaca, nggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lahir Islam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini, karena kita banyak nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru paham, oh, ternyata riba ini nggak boleh Ustaz ya. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi SAW. Dia baru tahu. Kemana dia selama ini? Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca. Tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar. Dan Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu kitab, itu Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita kemarin telah berpisah dari bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang jadi pertanyaan, puluhan kali kita melalui Ramadan. Berapa kali kita faham dengan Al-Quranul Karim? Allah berulang kali memanggil kita. Jadi kalau kita melihat panggilan Allah kepada orang-orang beriman, orang-orang beriman di masa itu adalah orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam atau mereka yang akhirnya lahir Islam. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali dalam Al-Quranul Karim. Paling tidak orang yang hijrah kembali ke sana. Allah tuh panggil aku ini beriman. Aku merasakan ada getaran iman di hatiku dan Allah panggil aku. Baca tuh. Allah memulai ya ayyuhalladzina amanu itu dengan masalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nurna. Tentang masalah etika.
Dan Allah menutup ya ayyuhalladzina amanu ini dengan tentang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di antara itu ada 87 panggilan yang kita seharusnya orang-orang yang hijrah baca. Baca Al-Quranul Karim. Dan kita tahu jemaah, Allah di antara yang dia panggil, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam Islam secara kafah, semuanya. Tadi Ustaz Nuzul sebutkan bukan hanya penampilan. Bukan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ditanamkan keimanan ke diri para sahabat. Ketika mereka hijrah dari meninggalkan segala kemungkaran, itu iman ditanam. Dan keimanan terpenting adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Belum ada panggilan tentang diharamkannya minuman keras. Belum. Jilbab nanti itu. Ketika sudah sampai Madinah. Ketika mereka sudah hijrah dengan fisiknya ke Madinah, baru turun tuh ayat-ayat tentang jilbab, tentang minuman keras. Sebelum itu mereka masih minuman keras. Wanita-wanita masih terbuka. Tapi yang dipupuk oleh Nabi SAW adalah hati jemaah. Tempat segala kebaikan. Maka kita harus belajar. Datang ke kajian. Dan kita melihat sangat memprihatinkan sekali. Pendidikan di negeri kita. Agama itu nomor berapa? Agama itu tidak diujikan nasional. Tidak. Tidak. Sehingga ada orang-orang yang jadi profesor. Yang mungkin dia sudah orang hebat. Tapi dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Sehingga dia tahu mana yang Allah benci dan mana yang Allah sukai. Dia nggak paham. Masuk masjid kadang-kadang kita melihat. Masuk masjid langsung duduk. Subhanallah, ini rumah Allah mas. Kau mau masuk rumahnya orang aja izin. Emangnya kenapa? Ini kan wakaf punya Allah SWT. Iya. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah seorang masuk masjid, fala yaq'ud hatta yarka' rak'atain. Enggak boleh duduk. Fala yajlis, enggak boleh duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini seperti ini ilmu yang kadang-kala orang enggak paham. Maka kita dituntut bagi orang-orang yang mau hijrah, yang mau menuju Allah. Itu harus paham apa yang Allah ingin dengan belajar. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada satu amalan di mana hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang aku cintai lebih daripada yang wajib-wajib. Jadi awal ilmu itu yang wajib-wajib kau pelajari. Kita kadang-kala yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ada orang Masya Allah nih. Baru hijrah sholat malam. Jam 3 bangun. Jam 3 bangun, jam 4 tidur, bangun jam 7. Alhamdulillah ana bisa sholat malam. Kau sholat malam, kau subuhnya jam 7. Yang wajib dipelajarin, diamalkan, kemudian naik tingkatannya. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Setelah yang wajib dia laksanakan. Masuk ke masjid, sholat berjamaah. Ya, dia sholat duhur. Tapi kemudian ada yang pulang menghamparkan sejadahnya. Aku mau sholat sunnah. Supaya Allah cinta sama aku. Betul. Maka setelah kita belajar yang wajib, kita belajar yang sunnah. Banyak orang-orang meremehkan sunnah. Menganggap sunnah, ya kan cuma sunnah. Tapi apakah sunnah untuk ditinggalkan? Bukan. Yang ditinggalkan itu yang dilarang. Sunnah ini diamalkan, bahkan di situ ada cinta Allah Jalla Jalaluh. Maka kau pelajarin yang sunnah-sunnah. Ketika kau mengamalkan yang sunnah dan Allah cinta sama kau, Allah akan panggil Jibril. Bayangkan jamaah, kita nih hijrah menuju Allah. Kemudian kita naik ke tingkatan dicintain Allah.
Allah akan memanggil Jibril. Nada Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta sama fulan. Nama orang itu disebutkan sama Allah. Bayangkan jamaah, Rabbul Alamin menyebutkan nama antum. Mengatakan Jibril, aku cinta sama fulan. Kau harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril jadi cinta sama dia. Thumma nada fi ahli sama. Lalu Jibril menyeru kepada semua penghuni langit. Mengatakan innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu fa'ahabbahu ahlus sama. Jibril mengatakan sesungguhnya Allah telah cinta kepada fulan. Disebutin nama. Maka kalian semua harus cinta kepada dia. Lalu orang ini dicintai oleh semua penghuni langit. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Lalu orang ini diterima di muka bumi. Allah yang ngasih itu. Jadi intinya terus belajar. Pelajarin mana yang Allah cintai. Enggak ada orang berhenti nuntut ilmu. Orang yang merasa cukup ketika itu dia adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang belajar itu seperti minum air laut. Dia terus belajar, dia terus belajar. Dan tiap pagi orang yang berhijrah itu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi aja baca. Masa kita yang hijrah? Anak kayaknya udah cukup ilmunya Ustaz, alhamdulillah. Anak tiap Rebo datang ke kajian, Ustaz Nuzul, Ustaz Subhan, alhamdulillah, alhamdulillah cukup insyaallah ilmu. Tuh orang-orang pinggir jalan tuh Ustaz kayaknya penghuni neraka mereka. Ini gara-gara ilmunya nggak lengkap akhirnya gampang memvonis orang. Bangga dengan dirinya. Mungkin seperti itu Ustaz, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz Syafiq. Nah, Ustaz Syafiq tadi Ustaz Nuzul mengutarakan bahwa ada hijrah ada dua, ada hijrah dengan fisik dan juga hijrah dengan hati Ustaz Syafiq. Nah. Bisa nggak Ustaz Syafiq tolong jelaskan hijrah dengan hati itu seperti apa Ustaz supaya kita bisa lebih mudah memahaminya Ustaz. Silakan Ustaz. Masya Allah, tadi yang jelasin itu Ustaz Nuzul. Jadi kayaknya beliau yang jelasin gitu. Nah Ustaz, fadhal Ustaz. Ustaz, anak udah ngomong kan gantian katanya ngomongnya Ustaz. Ya rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menekankan lagi apa yang dikatakan oleh beliau bahwa kita nggak mungkin bisa tahu apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci kecuali dengan belajar, dan terus belajar. Dengan belajarlah hijrah kita akan bertahan, akan langgeng, akan istiqomah. Karena inti hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan pada akhirnya kita benci juga ke hal yang Allah cintai dan kita cinta karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi Fani bilang bahwa inti dari hijrah sebagaimana dikata Ibnul Qayyim adalah hijrah dengan hati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hati itu inti, rekan-rekan sekalian. Hadisnya sudah kita bahas. Bahwa kalau hati ini baik, semuanya baik. Kita bukan orang-orang atau komunitas yang mengatakan yang penting hati walaupun nggak sholat. Mbak, kenapa nggak jilbab? Yang penting hati gue yang dijilbabin. Kita juga bingung gimana cara jilbabin hati. Tutorialnya gimana kan susah. Bukan itu maksud kita. Tapi maksud kita, ketika kita fokus hanya dengan fisik, hanya penampilan, tapi lupa menata keikhlasan, ketawaduan, lupa menata rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah, lupa mengkondisikan hati kita untuk selalu sami'na wa ata'na, maka bisa jadi kita munafik.
Bisa jadi kita nggak akan istiqomah. Tadi kita sebutkan hadisnya Nabi yang mengatakan Anda nggak akan istiqomah di atas keimanan, di atas hijrah, sampai hati Anda dulu istiqomah. Nggak akan bertahan. Karena inti adalah di hati. Idza soluha soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ini yang perlu kita tekankan. Khususnya masalah keikhlasan. Khususnya masalah keikhlasan karena ini penting sekali. Karena Nabi SAW yang mengatakan intasdukillaha yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Apa sih cita-cita kita ketika berhijab? Ketika meninggalkan hal yang haram, ketika meninggalkan praktek-praktek kesyirikan, ketika kita buang jimat kita misalnya. Kalau kita jujur, itu kita lakukan karena Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Hadis ini rekan-rekan, itu ada kronologinya. Ada seseorang setelah peperangan, saat harta rampasan perang atau ghanimah dibagi-bagikan, begitu sampai di gilirannya dia tolak. Padahal yang lain ngambil dan kita tahu ghanimah itu halal. Bahkan ada surat yang bernama Al-Ghanimah atau Al-An'am. Al-Anfal, mohon maaf. Al-Anfal. Al-Anfal artinya ghanimah. Tapi begitu dia dikasih, dia nggak mau. Lalu dia bilang, bukan untuk ini aku berjihad bersama engkau wahai Rasul. Terus Anda jihad buat apa? Beliau bilang, saya berjihad agar senjata musuh menembus leher saya bagian depan sampai ke belakang. Apa respon Nabi SAW? Intasdukillaha yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kejadian tuh, kalau jujur. Tapi kalau untuk pencitraan, untuk pamer, mentang-mentang depan saya, nggak akan kesampaian. Akhirnya setelah beberapa waktu ada peperangan lagi. Setelah berakhirnya peperangan, ada beberapa sahabat yang memanggul jenazah dalam kondisi senjata musuh masuk dari lehernya dan tembus ke belakang. Begitu dihadapkan di hadapan Nabi SAW, Nabi terkejut dan Nabi bertanya, ahuahu, ini orang yang dulu ngomong kemarin ya? Kata para sahabat, iya ya Rasul. Lalu kata Nabi SAW, sadaqallah fasadaqah. Dia telah jujur dan ikhlas kepada Allah. Waktu dia ucapkan itu benar tuh. Allah wujudkan cita-cita dia, mati syahid dengan gambaran yang dia inginkan tersebut. Jadi kalau kita jujur dalam berhijab, dalam berhijrah, dalam meninggalkan yang haram, dalam datang ke masjid, kita akan istiqomah, kita akan langgeng. Separah apapun ujiannya, sedahsyat apapun musibahnya. Hadirin, masih segar dalam ingatan kita bagaimana kisah Nabi Yusuf. Khususnya surat Yusuf ayat 24. Ketika Nabi Yusuf terpojok secara fisik maupun secara psikis. Allah berfirman menceritakan tentang kejadian pada detik tersebut. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Mereka tinggal satu lawan satu. Bersama istri Al-Aziz. Dan wanita itu menginginkan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan secara naluri kelaki-lakian Nabi Yusuf juga suka sama dia. Subhanallah. Bayangkan istri pejabat, cantik, kaya, semua punya fasilitas. Dan yang terpenting dia menginginkan Nabi Yusuf. Coba antum bayangkan, antum berhadapan dengan wanita cantik, kaya, luar biasa. Gimana kondisi antum? Dan yang terpenting, sekali lagi, ini wanita hammat bihi. Sekarang banyak wanita cantik di hadapan kita, tapi masalahnya kan dia nggak mau sama kita, kan gitu. Ini antum yang dikejar, dia agresif. Itu akan kejadian, secara matematika kejadian tuh.
Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula an ra'a burhanu rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Rabbnya. Lalu Allah jelaskan kenapa Allah tolong Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'. Begitulah kami palingkan keburukan dari Nabi Yusuf. Kenapa? Innahu min ibadiyal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Lihat, ikhlas. Nabi Yusuf dimudahkan oleh Allah untuk berhijrah dari wanita yang menginginkan dia. Yang mengatur, mengkondisikan agar dia bisa berzina pada hari itu. Diselamatkan, kenapa? Ikhlas. Nah kenapa kita baru beberapa kali hijrah jatuh lagi yang sama? Coba tata hati kita. Coba renungkan keikhlasan kita. Jangan-jangan bukan penampilan yang salah, tapi keikhlasan yang bermasalah. Inti dari semuanya adalah keikhlasan. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, innama yuridullahu minka niyatuka wa iradatuk. Yang Allah inginkan dari amal ibadah Anda, itu niat dan keikhlasanmu. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita ingin hijrah kita langgeng, kita harus jaga keikhlasan. Kita harus tata amalan-amalan hati. Jangan hanya berhenti di hijrah secara fisik saja. Belajar, 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 dan terus belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz kita Al-Fadil, Ustadz Syafiq Hafidhahullah Ta'ala. Dan sekali lagi belajar. Ada salah satu fenomena yang terjadi di dunia, orang-orang yang berhijrah itu gampang memvonis orang, gampang membantah, gampang memberikan catatan, gampang copy paste artikel lalu ditembakkan ke saudaranya. Dan ini perlu kita renungkan. Ada salah satu murid dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kata beliau, saya bingung sama orang awam, kok gampang memvonis, gampang mengkritik, gampang menyerang. Karena memvonis, mengkritik, membantah, itu tugasnya mujtahid. Bukan tugas orang awam, bukan tugas muqallid, bukan tugas orang yang baru hijrah 1, 2, 3 bulan atau 1, 2, 3 tahun kemarin. Itu bukan tugas dia belajar fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, lalu amalkan dalam kehidupan dia. Baru setelah itu dia berpikir hal yang lebih luas lagi. Oleh karena itu sekali lagi, dan PR masalah amalan hati itu berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau malam ini kita membahas tentang wudhu, insya Allah pas qiyamul lail nanti antum sudah bisa wudhu dengan benar. Tapi kalau malam ini kita bahas tentang kehusyuan, nanti qiyamul lail bisa khusyuk 100%? Belum tentu. Subuh? Belum tentu. Zuhur? Belum tentu. Asar? Belum tentu. Maghrib mungkin 2025 baru mungkin bisa khusyuk. Karena sebagian para ulama salaf mengatakan saya latihan khusyuk 20 tahun. Itulah masalah itu masalah amalan hati. Amalan hati itu berat. Maka jangan berpikir begitu kita meninggalkan masalah sudah selesai. Ada yang harus kita tata. Yaitu inti dari hijrah yaitu amalan hati. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khair. Menarik sekali. Kalau tadi Ustaz menyinggung tentang keikhlasan Ustaz. Bagaimana dengan kita nih Ustaz, misalnya ada teman-teman yang dulu cukup dikenal gitu Ustaz, tiba-tiba sekarang ketika hijrah juga tambah dikenal. Bagaimana dengan hal seperti ini Ustaz agar kita bisa terlepas dari godaan semacam ini Ustaz Nuzul? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Insya Allah. Beliau yang bahas barusan kan. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah penjelasan tentang niat ini jamaah itu adalah hadis yang pertama di Arba'in Nawawiyah Ustaz. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu tergantung niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kayak sekarang nih kita datang kajian nih, niatnya ngapain? Ada yang niatnya hanya memperamai. Ana lihat kayaknya banyak kosong gitu, ana mau datang lah supaya kelihatan rame gitu kan. Ya udah, kau datang malah bikin rame di sini.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dengan masalah hijrah. Beliau mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Artinya dia berangkat, aku memang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah inginkan dari aku akan lakukan. Apa yang Nabi SAW inginkan dari aku akan kerjakan. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrah itu hijrah yang sangat mulia. Karena hijrah itu menuju sang pencipta dan utusan Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau niat hijrahnya itu untuk dunia, dia memang niat hijrah kok kayaknya lebih nyaman ya secara finansial. Aku kalau hijrah, kalau penampilanku kayak gini, kayaknya aku dapat pekerjaan. Lalu dia merubah penampilan supaya dapat pekerjaan itu. Ya udah, hijrahnya itu kepada kerjaan itu. Seperti orang yang meninggalkan kerjaan haram, dia meninggalkan kerjaan yang haram, menuju kerjaan yang halal, karena yang dihalal lebih besar gajinya. Berarti hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya? Bukan. Karena di situ fulusnya lebih gede. Kalau fulusnya lebih kecil, anak tetap di sini loh Ustaz. Sampai anak dapat kerjaan yang lebih baik. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada wanita, untuk dia nikahin, kadang-kala perempuan ini ngomong, aku tidak akan terima engkau kecuali engkau masuk Islam. Kata ini, siap aku masuk Islam hari ini. Kalau niatnya itu untuk perempuan ini, bukan untuk Allah Jalla Jalaluhu, maka dia dapatkan tuh perempuan. Apa yang dia niatkan dia dapatkan. Kalau tadi ditanya tentang orang yang Masya Allah sebelum hijrah dia punya nama, dia terkenal, kemudian dia hijrah, maka nama besar dia akan ikut dia. Tapi kembali kepada niat dia, hijrah untuk apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang asyrafun nas, tentang orang yang paling mulia, apa hadisnya Ustaz? Idza faqihu khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Subhanallah. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Nabi SAW tidak menghilangkan nama besar dia sebelum dia masuk Islam. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dia adalah orang yang terbaik ketika dia masuk Islam apabila mereka belajar. Dia ngerti ilmu agama. Artinya tidak dihilangkan itu. Artinya dia sebelum hijrah Masya Allah, dia dihormatin di masyarakat, ditokohkan di masyarakat, mulia di masyarakat. Ketika dia hijrah, lalu dia belajar, dia akan jadi lebih mulia lagi. Tidak kemudian turun di hadapan masyarakat. Kau kan orang baru hijrah, udah. Gak perlu engkau menunjukkan diri. Rasulullah SAW menghargai. Ingat dengan sahabat Nabi yang namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini ketika dia lagi datang hijrah menuju Nabi SAW dengan kaumnya. Itu Nabi lagi di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, yadkhulu min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak. Akan masuk dari pintu ini seorang lelaki yang di wajahnya ada usapan malaikat. Dari tampannya. Akhirnya para sahabat nungguin. Ketika muncul orang dari pintu itu pada nonton Jarir bin Abdullah. Jarir masuk masjid, kagok dia. Gimana kata dia. Lalu dia duduk. Dalam riwayat dihamparkan surbannya Nabi SAW buat Jarir bin Abdullah. Beliau mengatakan, idza atakum karimu qaumin fa'akrimu.
Apabila datang kepada kalian orang yang terhormat di kaumnya, kalian hormatin dia. Kalian hargain dia. Jadi duduk dia tanya, apa Nabi mengatakan sesuatu tentang aku? Ini baru datang nih ke Madinah. Iya. Nabi SAW mengatakan kalau akan masuk dari pintu ini orang yang di wajahnya ada usapan malaikat. Tampan sampai Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir, Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Tadi dikatakan jadi kalau orang yang hijrah, nama besar dia tidak hilang. Asalkan tadi niatnya tetap lillahi ta'ala. Bukan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Dia ingin terkenal dengan hijrah dia. Dia ingin terpandang dengan hijrah dia. Subhanallah jemaah. Ketahuilah bahwa korek api neraka itu bukan perampok. Korek api neraka itu bukan pelacur. Bukan pezina. Tapi korek api neraka itulah orang-orang baik. Tapi niatnya salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath." Ada 3 kelompok manusia yang akan menjadi korek api neraka. Neraka itu disulut dengan mereka. Disebutkan dalam riwayat, yang pertama alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, ustaz, yang jadi koreknya api neraka. Wa qari'ul Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Quran, imam. Fa utiya bih, didatangkan nih orang. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Lalu dia mengaku, iya Allah, itu semua nikmat kau berikan kepada aku. Nggak ada yang bisa mendustakan nikmat Allah. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Madza amilta biha? Itu nikmat yang aku berikan kepadamu, fasilitas yang aku berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fiik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dengan semua fasilitas, dengan segala nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, aku belajar. Tadi itu kita belajar tentang hijrah. Orang yang hijrah dia belajar. Aku belajar untuk mengharapkan ridhamu. Lalu aku berdakwah, aku menyampaikan itu kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala. Kalau orang itu berkata kepada saya, Ustaz, ana hijrah lillahi ta'ala Ustaz. Ana belajar lillahi ta'ala, ana datang kajian karena Allah. Ana akan katakan barakallahu fiik. Tapi bagaimana tatkala seorang berbincang dengan pencipta langit dan bumi dan dia alimun bidzatis sudur. Dia tahu dengan semua yang ada dalam hati kita. Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari wa qad qil. Kau belajar, kau menuntut ilmu, kau datang ke masjid. Engkau hanya berharap dapat sebutan orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dapat sebutan orang, Masya Allah fulan bacaannya bagus. Fulan kalau jadi imam makmumnya menangis. Waqad qil. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan itu yang kau cari selama ini. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Na'udzubillah minan nar. Ini orang yang soleh di dunia jemaah. Orang yang alim, yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Itu diseret di wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah minan nar. Gara-gara salah niat. Jadi siapapun yang hijrah, maka tolong niatnya dijaga. Dan jangan sampai ada niat. Masya Allah. Kayaknya anak suruh berhenti Ustaz. Yang sabotase mungkin. Mati nih. Allahu Akbar. Iya. Jadi orang yang punya nama jamaah, reputasi atau popularitas itu berat. Antum bagaimana tatkala biasa disapa sama orang. Assalamualaikum mas. Tahu-tahu antum jalan nggak ada yang nyapa antum.
Ketika antum duduk sama orang itu gara-gara antum hijrah, jadi nggak tahu sama antum. Lalu dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kata dia. Loh, nggak kenal sama ana ente, kata dia. Ana yang biasa masuk TV itu. Ana lagi hijrah sekarang, Masya Allah. Cuma nggak perlu kayak gitu. Wallahi berat memang. Maka kembali niat Ustaz Nuzul. Barakallah. Insyaallah barak. Ya jazakallah khair Ustaz. Tadi Ustaz Syafiq di belakang nih menarik Ustaz. Niat Ustaz ya. Tapi kadang nih kita nih teman-teman sudah berusaha meluruskan niat Ustaz. Melakukan apa yang memang dijadikan tips-tips agar hijrah kita nih baik. Tapi sometimes itu futur datang Ustaz. Kalau dulu tuh kita pertama-tama hijrah tuh ada teman cerita ketika dia dengar murotal itu dia bisa nangis dia. Ketika dia waktu selesai sholat zuhur dia justru nunggu kapan ya sholat asar datang gitu. Tapi sekarang itu hal-hal kayak gitu tuh sulit didapat Ustaz. Ada nasihat untuk hal ini Ustaz sebelum kita masuk tanya jawab? Insyaallah. Ana baru ngomong. Beliau istirahat. Fadhal Ustaz. Jazakallah khair. Ini materi terakhir. Ini materi terakhir. Berarti 50-50 Ustaz. Oke. 50-50. Oke. Ya terima kasih jazakallah khair. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang masalah ini teman-teman sekalian bahwa amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan setelah masa semangat ada fatrah, ada masalah futur, ada down, ada moody, kita enggak, ada boring, kita bosan ngerjakan itu semua. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, barang siapa yang ketika kita futur, kita tetap di atas sunnah Nabi SAW, maka dia yang akan selamat dan sebaliknya dia yang akan binasa. Jadi ini adalah fakta yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Tidak ada orang yang hijrah itu grafiknya naik terus tuh nggak ada. Pasti ada kala turunnya. Dan ini mempertegas lagi kepada kita bahwa hijrah itu emang susah. Hijrah itu berat. Hijrah itu nggak mudah. Hijrah itu penuh pengorbanan. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan. Dan solusinya apa? Di antara solusi paling penting, nggak ada lagi kecuali di antara yang paling penting itu belajar dan terus belajar. Karena Nabi Musa saja, teman-teman sekalian, itu nggak bisa survive mendampingi Nabi Khidir. Apa penyebabnya? Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa bersabar, bisa survive, bisa bertahan bersama saya, sedangkan yang Anda hadapi itu Anda nggak tahu ilmunya. Memang betul Nabi Musa kalimullah, manusia yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau satu dari 5 rasul terbalik, ulul azmi minar rusul. Tetapi apa yang dialami Nabi Khidir itu 180 derajat beda dengan syariatnya, beda dengan ilmunya. Dalam syariat beliau itu kita nggak boleh ngerusak barang orang. Tiba-tiba dia lihat di hadapannya Nabi Khidir melobangi bahtera lalu tenggelamlah kapal itu. Ya shock lah, ini beda nih, saya nggak pernah dapat ilmu kayak gini. Di dalam syariatnya nggak boleh bunuh orang. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Karena memang syariat Nabi Khidir berbeda dengan Nabi Musa. Tapi benang merahnya apa sih teman-teman? Al-ibrah bi umumil lafaz. Salah satu kaidah tafsir, parameternya keumuman redaksi ayat itu. Allah menjelaskan kepada kita, Anda nggak akan bisa bertahan kalau Anda nggak tahu ilmunya. Anda nggak akan bisa. Anda nggak akan bisa bertahan hijrah, Anda nggak akan bisa bertahan di atas sunnah Nabi, nggak akan bisa bertahan di atas tauhid, nggak akan bisa bertahan dalam istiqomah kalau Anda nggak tahu ilmunya.
Ya kan simpel aja deh. Kenapa seseorang yang sakit itu bisa bertahan sabar, padahal mungkin kanker stadium 4, lalu gagal ginjal. Karena dia tahu ilmunya, bahwa setiap penyakit itu, penyakit seorang mukmin menghancurkan dan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghancurkan karat dari besi. Yang membuat dia bertahan adalah ilmu tentang hakikat musibah yang dia hadapi. Kenapa orang sabar ketika dibully? Kenapa para ulama salaf senang ketika dibully? Orang pada saat ini bunuh diri, bayangkan bunuh diri ketika dibully, para ulama dulu gembira sekali. Dalam riwayat kata marhaban, selamat datang orang yang membuli saya. Sebagian lagi kasih sepiring kurma, karena mereka tahu hadis muflis. Mereka udah baca tuh hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dia sudah mengkaji Sahih Muslim misalnya. Bahwa orang yang menzolimi saudaranya, orang yang menghancurkan kehormatan saudaranya itu sama saja mentransfer pahala kepada dia, dan kalau stok pahalanya sudah habis, dia akan mendapatkan dosa-dosa dari korbannya tersebut. Itu yang membuat kita bertahan. Ketika kita dibully, dihancurkan orang, ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda wahai Musa, bukan Udin, bukan Asep, bukan Ucup, Musa. Bagaimana engkau wahai Musa bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Dan alhamdulillah memang beda ujian kita dengan Nabi Musa. Nabi Musa diuji dengan dihadirkan sosok yang syariatnya beda. Sedangkan kita semua lengkap berada dalam syariat Nabi kita SAW. Nggak mungkin. Kalau Nabi Musa nggak bisa bertahan bersama Khidir karena nggak tahu ilmunya, nggak mungkin kita bisa bertahan dengan kondisi penuh fitnah dunia seperti ini. Penuh fitnah harta, fitnah wanita, fitnah popularitas, fitnah kesyirikan, kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi untuk menjaga rasa futur dan seterusnya, ilmu, dan ilmu. Itu poin terpenting yang perlu kita camkan dan terus kita camkan. Jangan bermimpi bisa survive kalau kita hanya eksis di sosmed, kita hanya eksis berbicara, kita hanya eksis buat grup, tapi kita nggak duduk di majelis ilmu lalu baca buku-buku para ulama, lalu menghatamkan tafsir dalam surat-surat pendek dalam juz 30. Lalu kita berusaha menghatamkan Arba'in Nawawiyah, kita berusaha mengkaji Riyadus Shalihin dan buku-buku para ulama yang lain. Itulah kunci dari keistiqomahan dan kunci dari hijrah. Mungkin itu 50% dari saya dan 50%-nya lagi dari Ustaz Fadil, Ustaz Syafiq. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khair. Silakan Ustaz Syafiq. Barakallahu fikum Ustazana. Jamaah rahimakumullah. Ingat yang menjadi tolak ukur itu adalah tatkala kita mati. Jadi proses kalau tadi orang itu futur, tapi kemudian dia balik lagi, iman itu naik turun. Tapi yang menjadi tolak ukur orang baik atau tidak itu ketika dia mati. Maka ya Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Ada orang-orang yang Masya Allah, yang kita lihat dalam kehidupan ini nggak baik. Tapi di akhir hayatnya, dia berangkat umroh dan tidak pernah balik ke Indonesia lagi. Kita kata, ya Allah, Masya Allah. Kita ini yang masih hidup nggak tahu jamaah. Bagaimana kelak kita akan mati. Kalau kita bicara musibah dunia, sakit, kita bicara di PHK, kita ditendang sama keluarga macam-macam, itu musibah yang ringan. Musibah yang paling berat tatkala musibah itu musibah masalah agama. Maka di sini seorang yang hijrah, dia harus banyak-banyak berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak pernah berhenti berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta ditetapkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum yang udah hijrah, amalkan ilmu yang antum ketahui dan terus belajar dan tidak berhenti berdoa, penuh rasa takut. Takut orang-orang dulu itu, para salafus saleh, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bagaimana tatkala mereka beramal? Allah mengatakan, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Masya Allah. Ada bebek. Itu orang-orang beramal, orang-orang berbuat baik, jemaah, terus dia melaksanakan amal soleh, sholat, puasa, zakat dalam kondisi terus takut nggak diterima amalan. Kita kadang kala merasa, aduh masya Allah, aku udah sholat malam, aku udah kayak gini, aku udah kayak gini. Jangan kau terus merasa takut. Dan di sini pengaruh ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Semakin antum berilmu, semakin antum takut sama Allah SWT. Maka dengan terus berdoa, memohon kepada Allah SWT, berkaca, bercermin kepada orang-orang terdahulu. Antum bagaimana kalau diuji seperti Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya purtinya Fir'aun. Kira-kira sabar antum. Kalau antum diuji seperti istrinya Fir'aun, diuji seperti Bilal bin Rabah, seperti Sumayyah, seperti Khabbab bin Ard, seperti sahabat Allah. Kita nggak tahu. Maka di sini terus berdoa dan minta afiat. Jangan minta fitnah. Minta senantiasa diberi keselamatan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang ada, dan antum yang hijrah berusaha untuk membuat komunitas yang baru bersama orang-orang yang soleh yang selalu mendoakan. Insya Allah. Mudah-mudahan iman kau lagi turun, ada sohibnya, ada yang narikin dia. Tapi kalau antum nggak punya teman, ketika imannya lagi turun, jangan sendirian di kamar. Jangan sendirian di kamar. Kau keluar. Kau cari sohib di masjid. Agar setannya tidak gerombolan menemani engkau nanti di situ. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu. Salah satunya teman Ustadz ya, bisa jadi benteng kita atau tambatan kita ketika kita futur Ustadz ya. Nah. Barakallahu fiik Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair kepada Ustadz Syafiq dan Ustadz Nusul Hafidhullah Ta'ala. Oke, brothers dan sister, kita buka sesi tanya jawab. Abdul Razak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menarik sekali pembahasannya dan bersendiri berangkat sangat menikmati dan Masya Allah mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semua. Oke, yang mau berjalan keluar diharap untuk duduk karena sedang ada live stream, dan yang mau bertanya silakan angkat tangan dan kita harapkan pertanyaan sesuai dengan tema. Tapi Mas Wali gimana? Rasa jadi aktif dengan buah ini? Oh, Masya Allah. Gimana? Usul bilang mengibaratkan sesuatu yang air, usul kita tahu manfaat air dan berkumpul mensucikan najis. Mudah-mudahan kita tidak. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, pertanyaan, Rikon. Satu pertanyaan atau mungkin 2 atau 3 pertanyaan kita akan silakan. Ya kita, silakan. Mikrofonnya di sini. Silakan. Silakan. Nama dan asal. Ada yang penting nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Dennis Fauzan, asal dari Pluit. Siapa? Dennis Fauzan. Fauzan dari Pluit. Silakan Fauzan. Ustaz, saya mau nanya, saya pernah Ustadz siapa? Siapa aja? Nah, boleh. Masya Allah, dua-duanya Ustaz. Satu. Ustaz Nuzul aja. Nah. Anak-anak yang milih. Silahkan lanjutkan. Nah. Silakan Fauzan. saya pernah dengar hadis kalau dia sholat malam rajin, dia ibadahnya rajin, wajib rajin, semuanya sudah diamalkan, tapi pas dia di hari kiamat itu amalannya itu gugur seperti itu karena dia sendirian itu melakukan dosa itu. Bagaimana? Saya masih ngomong.
Betul Ustaz. Oh enggak, udah milih antum dia Ustaz. Antum gimana Ustaz? Hargai pilihan jamaah Ustaz. Ya, terima kasih Fauzan. Ada hadiah untuk Fauzan ya? Ada. Oke, bisa diberikan kepada Fauzan. Terima kasih Fauzan. Kita dengarkan jawabannya dari Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau nggak salah ada beberapa hadis Ustaz ya. Tapi yang lebih artinya mungkin antum bisa tangkap yang lebih spesifik. Kanu idza khalau bimaharimillah intahat. Tuhama. Nah. Bijabal Tuhama. Ya terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Sebenarnya udah dijawab tadi sama Ustaz Syafiq. Saya terjemahkan saja jawaban beliau. Alhamdulillah ada penerjemah jamaah. Senang banget. Fadhal Ustaz, lanjut Ustaz. Ya. Hadisnya agak panjang tapi endingnya beliau katakan yaitu orang-orang yang ketika sendirian mereka mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa tafsir dari para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini munafik. Ini munafik. Ada sebagian ulama mengaitkan dengan hadis Nabi SAW yang inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah fayasbiqu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu bainaha illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fay'amal bi amali ahli nar fayadkhulaha. Ada sesungguhnya pasti ada seseorang dari kalian yang senantiasa mengamalkan amal ibadah dan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Artinya di ending kehidupannya, lalu catatan Allah berkehendak lain, di ending kehidupannya dia mengerjakan amalan ahli neraka, dia berbalik, dia melakukan kesyirikan mungkin atau hal-hal yang haram yang lain dan akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, hadis ini dalam riwayat yang lain kan fima yabdulin nas. Orang ini kenapa di endingnya tidak bisa mempertahankan hijrahnya? Karena ternyata hijrahnya hanya di hadapan orang. Fima yabdulin nas. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Fima yabdulin nas. Jadi di hadapan orang dia baik. Di hadapan orang dia ahli sholat. Di hadapan orang dia panitia kajian. Di hadapan orang mungkin dia ustadz. Di hadapan orang dia ahli siam. Tapi ketika sendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu hukumannya yang pertama bisa digelincirkan sebelum dia meninggal atau pada hari kiamat dihancurkan jika dia punya virus kemunafikan. Itu salah satu dari penjelasan para ulama, bukan hanya sebatas orang-orang yang bermaksiat ketika sedang sendirian, karena ada hadis yang lain, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, setiap umatku dimaafkan selama dia nggak terang-terangan atau bangga atau mendeklar. Jadi kalau dia sendirian, dia tutup, itu insya Allah dimaafkan. Nah sedangkan dalam hadis ini dihancurkan, walaupun dia punya amalan seperti gunung Tihamah. Oleh karena itu sebagian ulama menjawab, yang satu dia masih punya iman, tapi dia nggak bisa mengontrol syahwatnya ketika sendirian, tapi dia nyesel, dia merasa bersalah, tapi yang satu munafik. Allah Ta'ala bisa. Mungkin Ustaz Syafiq ada tambahan. Terima kasih Ustaz ya. Silakan Ustaz Syafiq. Masya Allah. Penjelasan Ustaz Nuzul ana rasa cukup ya. tapi ada satu Ustaz, ana tambahkan Ustaz ya. Jadi dzunubul khalawat, dosa yang dilakukan tatkala kita sendirian itu bahaya jemaah. Kadang-kala kita jadi su'ul khatimah gara-gara itu. Ketika nggak tobat, dia memang nyaman ketika nggak ada orang, dia berbuat dosa, terus berbuat dosa, ada orang pura-pura baik ya. Seperti itu. Maka agar kita bisa husnul khatimah, antum lakukan ketaatan-ketaatan tatkala tidak ada orang. Hendaklah antum punya amal kebajikan yang satupun makhluk dari manusia dan jin mungkin nggak ada tahu antum melakukan hal itu. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan itu yang akan menjadikan antum husnul khatimah.
Jadi kalau kita bicara dosa, memang semua orang ketika berbuat dosa berusaha sembunyi-sembunyi. Dan Nabi tatkala sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa adalah mahaka fi nafsika wa karihta an yattali 'alan nas. Sesuatu yang gerundel di dalam dadamu dan kau enggak mau orang lain tahu, itu dosa. Tapi tatkala orang ini melakukan dosa, kemudian dia tidak kembali kepada Allah, tidak menyesali dan pura-pura baik di depan orang, na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih. Silakan Abdul Razak. Ya, kita kasih untuk sister untuk bertanya. Ya, bagaimana Mbak Niti, sudah siap mikrofonnya? Silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Mbak Ayu, silakan. Sebelumnya saya mau menceritakan dulu background saya, terlahir dari kedua orang tua yang berbeda agama, makanya sampai saat ini saya masih belajar memperdalam agama, termasuk meninggalkan apa-apa yang Allah benci. Saat ini saya sudah keluar dari bank, alhamdulillah, dan saat ini saya sedang belajar untuk menyeleksi apa yang benar-benar menjadi hak saya dan bukan. Begini Ustaz, singkat cerita, saya dibelikan rumah oleh orang tua saya. Pada saat saya survei rumah, saya tidak mengetahui keadaan rumah kalau pemilik rumah yang lama itu melakukan pencurian listrik dan memajukan rumahnya sehingga menutupi got. Nah, sekarang saya sudah mengetahuinya pada saat saya renovasi. Listriknya sudah kami betulkan, namun untuk memundurkan rumahnya lagi kami belum mempunyai cukup dana. Itu bagaimana ya Ustadz? Apakah orang tua saya dan termasuk orang yang mengontrak rumah saya tersebut berdosa karena keadaan rumah tersebut maju? Terima kasih. Ustaz Syafiq, silakan. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih. Yang terakhir jawab kan Ana tadi. Boleh gantian kita Ustaz. Nah Ustaz. Fadhal Ustaz. Saya jemaah. Ana 20%, beliau 80% insyaallah. Saya berkaitan dengan ini banyak terjadi di masyarakat ya. Kembali masalahnya tidak tahu mana dosa dan mana yang tidak dosa. Sebagian orang itu tinggal di tanahnya orang. Dan di antara yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh adalah man ghayyara manar al-ard, yang memindah patok batas tanah itu dilaknatkan oleh Rasulullah SAW ketika dia pindah. Tapi sekarang kondisinya ibu nggak tahu. Itu dulu yang memindah adalah pemilik rumah yang pertama. Sekarang bagaimana solusinya? Dia memundurkan tidak bisa. Tinggal dilihat itu milik siapa. Kalau milik bersama, artinya kalau itu di kompleks umpamanya ada pengelolanya, maka di sini dia datang, ana minta maaf, ana tahu ana salah, rumah ini salah, tapi insya Allah kalau ana punya rezeki, ana akan langsung mundurkan. Dan semoga dengan cara seperti itu Allah memaklumi itu. Dan untuk lebih lengkapnya Ustaz Nuzul. Ya, Ustaz. 20% tadi Ustaz. Terima kasih Ustaz atas 20% ya. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Ya, sedikit saja, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, wala taziratu waziratu wizra ukhra. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 18, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang merubah patok tadi adalah pemilik pertama, maka dia yang tanggung dosanya. Tapi bukan berarti kita bersih dari masalah, sebagaimana dikatakan Ustaz Syafiq hafizahullah ta'ala,
Mungkin kita punya masalah kurang teliti, kurang baca mapnya atau luas tanah dan lain sebagainya. Nah itu yang harus diperbaiki. Dan selebihnya apa yang dikatakan beliau, kalau memang itu milik bersama, maka minta dihalalkan dan minta diselesaikan. Dan kalau ternyata tidak boleh, maka ada dua kemungkinan, apakah dia mampu atau tidak. Kalau dia mampu hendaknya dia perbaiki, kalau enggak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada detik itu artinya pada saat itu dia tidak berdosa karena dia tidak mampu, tetapi dia harus berazam kalau sudah terkumpul uang dia akan perbaiki dan renovasi, mungkin itu. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Nah. Jazakumullah khair Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul. Nikmat dari Allah ketika kita bertanya ada dua ahli ilmu. Masya Allah. Itu tadi jawabannya Mbak Ayu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan nanti untuk merenovasi ya jika punya dana. Silakan. Silakan yang bertanya di belakang. Yang baju putih. Tadi udah angkat-angkat sendiri. Sampai ke mikrofonnya. Jauhan. Silakan. Cepat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa? Dika? Dikri, oke. Dari Karet. Oke, silakan Dikri. Dari Polda saya, Ustaz. Saya minta pandangan atau bimbingan seputar tentang bekerja di perusahaan ribawi. Apa hukum syariatnya? Misalnya kita adalah suatu karyawan, bukan notabene perusahaan ribawi, namun dipekerjakan di perusahaan ribawi. Panjang. Dikri Di bawah aja. Di bawah. Atau boleh mau jawab? mungkin outsourcing ya kalau lebih. Oke, silakan lanjutkan. Kita status itu kita adalah karyawan yang bukan notabene ribawi, namun ada problem apa misalnya kita dipekerjakan di perusahaan yang bergerak Kayak gini-gini nggak dibahas. ribawi, apa dan asuransi segala macam. Itu bagaimana? Tapi panjang, ada beberapa nggak bisa Barakallahu fikum. Dikri, boleh nggak pertanyaan kita jawab di bawah nanti? Jadi kita kasih teman-teman dulu kesempatan yang lain untuk bertanya. Tapi nanti bisa tanya jawab di bawah untuk Dikri. Boleh, nanti jangan pulang dulu ya. Oke, jazakallah khair. Oke, kita himbau kepada teman-teman, pertanyaan ini kita mohon yang sesuai dengan materi malam ini supaya kita bisa lebih dalam lagi menggali materi dari kedua narasumber kita. Silakan, Abdul Razak. Silakan. Mikrofonnya. Which one? Yang beri dong, biar dilihat sama. Ya. Which one? Zikri nanti di bawah ada hadiah buat Zikri ya. Nah. Yang mana Abdul Razak? Yang tengah. Yang tengah. Oke. Silakan Mas. Silakan. Nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari Depok. Dida. Rizal. Rizal. Oke, Rizal. Anda mau nanya tadi sama Syafiq ya. Masya Allah. Pak Syafiq. Ada Ustaz yang bahas Ya. tentang niat hijrah. Dibahas hadis arba'in yang pertama, niat tergantung pada niatnya. Dan ketika dia berniat untuk dunia, wanita dan segala macam itu, Allah menjadikan mendapatkan gitu kan, didapatkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan hijrah gitu? Apakah diterima dan bagaimana dengan amalan-amalan setelah hijrah karena niat tersebut gitu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal. Silakan Ustaz. Masya Allah, karena buat ana Ustaz, maka ana jawab. Iya, ini mungkin kelewatan tadi ya. Bagaimana dengan orang yang hijrahnya untuk wanita, hijrahnya untuk dunia? Ya dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan fahijratuhu ilal mar'a fahijratuhu ila dunya, tapi hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Jadi yang akan dia dapatkan adalah yang dia niatkan. Yang niatnya untuk Allah akan dapat Allah. Yang niatnya untuk Nabi SAW akan dapat Nabi SAW. Nabi menanti umatnya di telaga kelak. Ana faratukum fil haud. Tapi yang niatnya untuk perempuan, ya udah dia dapatkan perempuan itu. Setelah itu apa? Ya nggak ada udah. Maka perlu kita memperbaiki niat karena tadi kita tidak akan mendapatkan pahala apa-apa.
Semua yang bukan karena Allah tidak ada gunanya jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz Nuzul mau nambahkan. Ustaz Syafiq tadi. Masya Allah. Kalau agak sedikit itu Ustaz Syafiq, misalnya ya tadinya dia berniat karena wanitanya, lalu dia tahu tentang hadis ini, lalu dia bertobat, bagaimana dengan hal ini Ustaz? Masya Allah. Bagus. Baik jamaah. Tadi Anda sampaikan yang menjadi tolak ukur adalah akhir. Ada orang yang ketika proses, betul, dia karena wanita. Ada orang masuk Islam karena wanitanya maksa, aku tidak akan mau dengan engkau kecuali engkau masuk Islam. Ketika dia masuk Islam niatnya nggak benar. Ketika untuk wanita. Tapi dalam perjalanan subhanallah, dia merasakan sentuhan-sentuhan indahnya Islam. Dia merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Dia melihat ketika orang sholat, Masya Allah kata dia. Lalu dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat maka Allah akan menerima tobat dia. Maka para jamaah kembali yang menjadi tolak ukur itu adalah akhir dalam kehidupan. Makanya kayak kita-kita yang ada di masjid ini, wallahi kita nggak tahu bagaimana kelak kematian kita. Maka jangan berhenti minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah kami minta husnul khatimah. Barakallahu fikum. Ada tambahan Ustaz? Sedikit kali ya Ustaz ya. Ya. Oh, silakan. Sebagaimana yang dikatakan beliau, hafizahullah ta'ala, saya tambahkan sedikit, kita perlu mengingat sebuah ayat yang tadi dibaca oleh imam kita di salat Isya, yaitu surat Al-Furqan, ayat 70, Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang taubat, lalu dia beriman, dan salah satu syarat iman itu ikhlas. Jadi yang awalnya ria, awalnya hijrah pengen dunia, pengen panggung, pengen popularitas, dia bertobat, lalu dia benar-benar beriman, dia perbaiki keikhlasan, lalu dia mengerjakan amal soleh, dan kita tahu syarat amal soleh adalah ikhlas dan ittiba. Apa yang terjadi? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Sebagian ulama tafsir mengatakan dosanya Allah ganti dengan pahala. Jadi bukan hanya Allah hapuskan, tapi Allah ganti dengan pahala. Allah Ta'ala mungkin itu. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, kita ada satu pertanyaan terakhir untuk Oke. Oke, sisters. Satu pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Belanda dari Jakarta. Anda ingin bertanya, Anda seorang antara wanita. Anda tahu pekerjaan Anda tidak sesuai dengan syariat dan banyak menentang perintah Allah. Anda ingin resign Ustaz, tapi Anda masih dikontrak lama sekali 10 tahun, sedangkan Anda baru 3 tahun dan belum bisa resign. Jika Anda resign, orang tua Anda tidak akan menganggap Anda sebagai anak lagi. Orang tua Anda bilang, ridho Allah adalah ridho orang tua. Kalau saya resign, orang tua Anda tidak akan ridho dunia akhirat dan tidak akan pernah menganggap Anda sebagai anaknya lagi. Anda mohon apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Jazakallahu. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan, Ustaz. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Antum aja Ustaz. Subhanallah jamaah ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada ukhti yang bertanya. Wallah betul keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hal-hal yang kita tidak boleh taat sama orang tua kita. Namun sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat orang tua kita faham. Kalau kerjaan itu pertama tidak sesuai dengan fitrah. Jangan bicara syariat, secara fitrah. Mungkin berat buat wanita melakukan hal itu. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping lelaki.
Wanita diciptakan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu buat anak-anak, sebagai sebuah sekolah yang akan mendidik generasi masa depan. Sekarang bagaimana ukhti berusaha untuk perlahan-lahan mendekati orang tua. Ya, kalau bisa jangan pakai lisan. Karena terus terang, seorang anak kalau berbicara sama orang tuanya selalu diputus sama orang tuanya. Dia tidak pernah selesai menyampaikan pesan itu. Dan kita kalau ngobrol secara langsung sama orang tua, kadangkala kita salah milih kosakata. Sehingga membuat kita durhaka sama orang tua. Maka anti perlu mungkin menulis surat. Tulis, sampaikan dengan pelan-pelan, dibaca lagi suratnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, dibaca lagi terus. Setelah pas, anti berdoa mohon sama Allah SWT, datang ke orang tuanya, cium kedua orang tuanya, dan hati kedua orang tua berada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang tidak mungkin, jamaah. Dan untuk selanjutnya Ustaz Nuzul bisa tambahkan, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Nah. Ya, terima kasih Ustaz Syafiq. Inti sudah beliau sampaikan ya, saya ingin mengingatkan saja tentang kisah Ka'ab bin Malik beberapa bulan yang lalu. Ada sebuah faedah bahwa selama yang kita hadapi manusia itu dinamis, gak deadlock, dinamis. Tergantung pendekatan, tergantung lobby, tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Dan itu sudah dijelaskan secara apik oleh Ustadz kita, Hafidhahullah Ta'ala. Tinggal kita perlu ingat Nabi SAW bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan itu bisa menyihir. Jadi retorika yang bagus, cara bicara yang bagus, cara penyampaian yang bagus itu bisa merubah. Orang tuh kayak tersihir, yang awalnya dia pengen ke kanan jadi ke kiri. Ya itulah ilmu marketing kan, yang awalnya nggak niat beli kulkas gitu loh. Yang niatnya cuma beli kulkas, akhirnya beli mesin cuci juga. Kenapa? Karena marketingnya jago. Nah, ilmu itu yang harus dipelajari. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq. Dan yang kedua, saya ingatkan ucapan Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat, ucapan, jika keluar dari lubuk hati, maka insya Allah akan masuk ke dalam hati. Maka ketika anti mengikuti saran beliau menulis surat, pastikan ketika kita menggoreskan pena kita rangkai kata demi kata, itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ketika kita berbicara, ketika kita memeluk orang tua kita, itu pastikan hati yang berbicara, bukan hanya retorika lisan. Dan sebagaimana kata beliau, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Selama yang kita hadapi manusia, hati itu sangat mudah berbolak-balik. Dan ulama kita mengatakan summiyal qalbu qalban litaqallubi. Hati itu dinamakan, atau organ itu dinamakan qalbu, itu karena labil, mudah berbolak-balik, dinamis. Jadi nggak ada yang deadlock, tinggal bagaimana pendekatan, bagaimana pembicaraan. Dan terakhir ingat surat Al-Isra ayat 53 ya. Wa qul ibadi yaqulu lati ahsan. Wahai hamba-hambaku, kalau bicara gunakan bahasa yang terbaik. Gunakan bahasa yang terbaik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan kepada Mbak yang bertanya tadi. Dan Allah tolong di setiap urusannya. Dan itulah tadi pertanyaan kita terakhir untuk di atas, di ruang utama masjid ini. Insya Allah kita akan sambung di area bazar. Untuk itu sebelum kita tutup, kita dengarkan kesimpulan dari Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq. Bukan, yang nyimpulkan itu pembawa acara. Gimana kita udah capek ngomong lagi. Betul. Sah. Dari tadi ngapain nggak nyatet? Gini aja, yang bisa menyimpulkan kasih mic, kasih hadiah. Kan banyak bukunya. Langsung lagi. Ya, fadhal Ustaz. Ada yang tunjuk tangan tadi kalau nggak salah. Ya bisa? Ada yang udah tunjuk tangan. Silakan.
Ustaz, Rabu depan bisa di sini lagi Ustaz? Masya Kalau Allah. Ustaz bisa di sini nanti yang silakan. Allah janjikan kepada orang yang bekerja akan mendapatkan solusi yang sangat banyak dan seluruh lapangan seperti lapangnya rezeki, iman, beribadah, bertakwa, dan dalam membangun rumah tangga. Dan hidupnya akan diberkahi Allah. Hijrah secara etimologi artinya meninggalkan, yaitu meninggalkan apa yang Allah benci dan menyukai apa yang Allah sukai. Hijrah terbagi dua, yaitu hijrah secara fisik, di mana di saat kita mampu menampakkan penampilan kita, tapi kita tidak menampakkan penampilan kita. Yang kedua yaitu hijrah secara hati, yaitu bertawakal dan berharap serta takut kepada Allah. Cara istiqomah dalam hijrah dan berlayar dalam muaranya hijrah, yaitu menuntut ilmu dengan belajar. Yang kedua jujur, karena apabila kita jujur dengan Allah, maka Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Yang ketiga perbaiki niat. Yang keempat sering mengingat kematian, pemutus kenikmatan. Yang kelima berdoa dan rasa takut, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan hati ini atas agama Allah. Masya Allah. Kif Ustaz. Keren. Masya Allah. Keren. Barakallahu fikum. Ya kasih. Yes. Masya Allah, kasih 3. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Tapi terakhir, ana Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, 3 boleh. Iya jamaah. Antum lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah. Para sahabat ketika hijrah ke Madinah, hidupnya susah. Jadi solusi yang Allah berikan itu, keluasan yang Allah akan berikan itu, ketika antum jujur dan benar sama Allah. 7 tahun bayangkan. Kondisi kota Madinah itu susah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Baru mulai agak nyaman tatkala perang Khaybar. 7 tahun menunggu. Sebagian sahabat itu tidur di masjid. Nggak punya keluarga dia. Dia hanya makan apa yang dikirim sama orang. Ada kurma dia makan. Sebagian sahabat Masya Allah kelaparan. Ali bin Abi Thalib. Dia mau nikah pun susah. Jadi kalau ada orang hijrah, Ustaz, anak nggak punya fulus buat nikah, macam-macam. Ya diuji kebenaran niatmu itu. Dan tadi Ustaz Nuzul sudah membacakan. Ini surah Al-Ankabut. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalian mengira dengan mengatakan beriman lalu kalian nggak difitnah, nggak diuji, akan diuji. Di situ tampak, oh ternyata benar hijrahmu. Dan dengan cara itu semoga antum istiqamah dan mati husnul khatimah. Dan tetap husnudzon sama Allah. Husnudzon. Kalau ada apa-apa, suudzon sama diri, kayaknya karena aku. Karena Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kebaikan yang ada pada dirimu yang kau dapatkan itu dari Allah tuh. Tapi kalau ada kesusahan, kesulitan itu dari dirimu sendiri. Maka di sini insyaallah barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustazana. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih kepada kami ucapkan kepada Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala dan Ustaz Nuzul Hafizahullah Ta'ala atas materinya malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga guru-guru kita dan kita dapat mengambil faedah malam hari ini yang beliau sampaikan. Dan kita juga mohon maaf atas segala kekurangan kita. Insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab di bawah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Hati-hati di jalan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.